Bagaimana caranya kita menyembelih ayam potong yang banyak? Apakah setiap ekornya pada saat menyembelih harus membaca asma Allah? Mohon penjelasannya. Menyembelih itu tidak diwajibkan baca bismillah, nggak ada. Itu nggak wajib, sunnah. Sunnah. Kewajiban menyembelih itu adalah memotong 2 urat leher. Pertama adalah hulqum, yang kedua adalah mari. Hulqum adalah tempat masuknya makanan dan minuman, itu hulqum namanya. Kalau mari kebalikannya ya. Kalau hulqum itu tempat keluar masuknya napas. Kalau mari itu tempat masuknya makanan dan minuman. 2 urat ini wajib hukumnya untuk putus ketika disembelih. Ya. Mari tempat masuknya makanan. Kalaunya hulqum itu tempat keluar masuknya napas. Itu harus dipotong, wajib. Adapun safhatail unuq atau disebut dengan wadijain, 2 urat yang ada di sisi leher yang kanan dan kiri, itu namanya urat wadijain. Sunnah itu dipotong, karena itu akan mempercepat proses matinya hayawan, sehingga tidak lambat kita untuk menyianginya. Sini wajib kalau bisa sekali potong itu putus dua-duanya. Makanya kalau mau memotong itu dipertajam pisaunya, jangan pisau tumpul. Iya, tajam pisaunya. Kalau banyak yang dipotong, biasanya kalau sapi itu mungkin 2-3 ekor sapi tumpul, asah lagi. Ya, ngasahnya jangan di depan binatang, takut nanti dia ngamuk nanti. Ya, cari tempat yang tidak dilihat olehnya. Habis itu baru sembelih lagi. Sunnah dengan pisau yang tajam, jangan tumpul. Kemudian setelah putus ini, baru pisau itu digorokkan lagi ke sisi leher yang sini, kemudian sisi leher yang sini. Itu sunnah 2 ini. Kalau yang ini hulukum dan mari, tempat saluran pernapasan dan tempat makan minum, masuknya makanan dan minuman, itu wajib untuk dipotong. Ya. Dan di antara sunnahnya adalah binatangnya dihadapkan ke kiblat ketika kita motongnya itu. Kita posisinya juga menghadap kiblat. Setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian mazhab mengatakan Bismillah saja, gak usah Ar-Rahmanir-Rahim, karena Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim itu, masa pengasih penyayang motong leher binatang gitu. Tetapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tetap dibaca Ar-Rahmanir-Rahimnya, karena ini dihalalkan soalnya. Iya, bukan dimatikan sia-sia, kan begitu. Tetap dibaca Bismillahirrahmanirrahim, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucap takbir. Itu sunnah di dalam memotong hayawan. Sunnah saja, enggak wajib. Terus bagaimana dengan ayat wala ta'kul mimma lam yuzkarismullahi alaih, gitu ya. Jangan kamu makan dari binatang yang tidak disebut nama Allah ketika disembelih. Berarti wajib baca bismillah gitu? Enggak. Itu ayat bantahan. Kalau kita baca asbabun nuzulnya, diantaranya adalah bantahan kepada orang-orang non-muslim yang ketika itu mereka memotongnya dengan menyebut nama-nama berhala. Itu orang kafir Quraisy. Wallata wal uzza, apalagi wal manat, wal hubal, gitu. Jadi mereka menyebut, tapi nama berhala-berhala mereka. Nah, ayat itu turun dalam rangka menyanggah makanan yang disembelih oleh mereka. Jangan kalian makan makanan yang tidak disebut nama Allah itu, yaitu hanya disebut nama berhala, nama-nama patung-patung itu, jangan. Itu maksudnya. Adapun mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu bukan syarat sahnya menyembelih. Sehingga apabila pian muslim, ayam potongnya banyak, tak sembelih halal.
tapi tidak dapat pahala sunnah. Kalau bebinian pengbeb boleh namanya menyembelih? Boleh. Siapa yang melarang? Bencong pengbeb boleh? Boleh. Siapa yang melarang? Orang betindik pengbeb menyembelih ayam boleh? Boleh. Siapa yang melarang? Boleh. Asal muslim. Tetapi sebagian ulama ada yang memakruhkan perempuan. Makruh. Makruh bukan berarti haram, bukan berarti tidak sah. Karena perempuan itu identik dengan rasa takut. Sebab yang akan dihadapi adalah darah. Ya, perempuan kan lihat darah takut nanti. Gitu. Bahkan kalau yang menyembelihnya adalah non-muslim tetapi dia adalah kafir kitabi, sah. Apalagi bencong aja. Sah. Ya kalau bisa janganlah. Ya yang baik-baik aja kalau bisa. Ya, masa ada aja laki-laki sejati bencong suruh nyembelih. Ya ibaratnya kan ya kalau kita bicara sah ya sah-sah saja. Orang kafir kitabi aja sah. Asal asli kitabi, Yahudinya asli, Nasraninya asli. Kalau di Indonesia nggak ada yang asli. Indonesia ini semua agamanya agama impor semua. Iya. Apa? Agama Islam, agama pendatang dari Arab, arogan, melarang orang pakai kebaya haram, apa lagi? Ada tweetnya itu, nggak paham siapa yang bikin tweet itu. Agama arogan, datang dari Arab. Emang agama mana yang nggak pendatang di Indonesia? Ayo, Hindu dari India. Hindu dari India itu. Buddha tuh dari Cina. Di Thailand juga banyak Buddha. Iya, pendatang semua. Konghucu, Cina, ininya itu. Emang Indonesia punya agama? Ada, Keharingan, punya Dayak. Iya. Animisme punya Jawa, Kejawen. Tapi nggak diakui. Yang diakui kan Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan. Sekarang ditambah satu, Konghucu. Iya. Semua impor, pendatang. Ini Islam dikit-dikit Islam dipojokkan. Ya Allah. Seolah-olah dia paling pinter. Seolah-olah dia yang paling cerdas. Agama yang arogan, pendatang dari Arab. Apalagi namanya mengharamkan orang pakai kebaya. Iya, yang pakai kebaya kalau dia beragama Islam di depan orang yang tidak mahramnya ya haram karena aurat. Iya, aurat. Pakai kebaya bukan abaya. Beda antara kebaya dan abaya. Iya. Tapi kalau dia misalkan di depan suaminya, silahkan pakai kebaya. Nggak apa-apa di depan suami sendiri atau di kalangan mahramnya. Tapi kalau di depan laki-laki pakai konde, pakai kebaya ketat begini, dada kelihatan, ya haram. Itulah agama Islam. Kecuali kamu bukan agama Islam, ya, wajar kalau bilang gak haram. Sebab batasan aurat itu hanya di dalam Islam. Itulah bedanya agama yang suci dan mulia. Semua dibatasi demi untuk keselamatan penganutnya, untuk kejayaan penganutnya, sehingga penganutnya akan tetap terus terpelihara kesuciannya. Islam itu sangat cinta kepada penganutnya. Alhamdulillah kita memeluk agama Islam. Mudah-mudahan kita dihidupkan dalam keadaan Islam, iman, dan kelak diwafatkan juga dalam keadaan Islam dan iman. Amin Allahumma amin. Udah ya, jelas ya tadi ya masalah menyembelih ya. Itu kafir kitabi itu tadi, kafir kitabi Yahudi yang asli itu nggak ada di Indonesia. Di Israel mungkin ada, karena itu memang kampungnya mereka. Mengungsi dari Jerman dulu, pas dihabisi oleh siapa tuh, Hitler ya. Hitler, kalau sama Hitler itu dulu menghabisi orang Yahudi hampir sampai ke akarnya. Peristiwa berdarah disebut dengan peristiwa Holocaust. Ya kan, Holocaust kan namanya. Ulun biasa
ketujuh baca-baca itu rajin. Tahu juga tuh bahasa Jerman kah Holocaust tuh. Peristiwa berdarah. Pindah ke Palestina sana, di daerah dekat Gaza sana. Diberi sedikit tanah. Pas populasinya banyak, merambat-merambat, dijajahnya orangnya. Orang Palestina dijajahnya, orang Gaza dijajahnya, diusir sama mereka. Subhanallah. Yahud. Kalau Nasrani yang asli itu dulu di daerah Romawi, Rum. Rajanya Kaisar namanya. Dan itu sekarang namanya Vatikan. Romawi itu Vatikan. Itu mungkin Kristen asli. Kalau di Indonesia nggak ada yang asli, impor semua. Bagaimana caranya kita menyembelih ayam? Oh, yang tadi ya. Banyak banget. Salah 10. Dalam sholat berjamaah berapakah maksimal jarak antara shaf? Karena masih banyak ditemukan sholat yang berjarak hampir 1 meter. Dan bagaimana hukumnya imam yang rambut panjang atau sampai dahi, tidak memakai peci, malah memakai masker? Iya, banyak ini pertanyaannya nih. Bujurnya sebutin tapi isinya banyak. Pertama, jarak shaf dari yang depan dan yang di belakangnya ya. Kedua, imam rambut panjang. Ketiga, pakai masker. Keempat, ada buku piah. Banyak bener 4 pertanyaan hari ini. Kisahnya benar ya sebutin. Baik. Ya. Jadi berjarak antara imam dengan shaf yang depan dan shaf yang depan dengan shaf yang belakang jangan sampai lebih dari 3 hasta. 3 hasta. 1 hasta sekitar 50 cm lah ya. 3 hasta 1,5 meter. Jadi kalau hanya 1 meter aja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lebih dari 1,5 meter jarak dihitung, ada yang mengatakan dihitung dari ujung jari, ada yang mengatakan dihitung dari tumit. Kalau nggak salah Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami menghitungnya dari tumit. Dari tumit ke tumit lagi. Tumit kita berdiri dengan tumit imam di depan kita, hitung jaraknya. 3 hasta atau kurang nggak? Kalau 3 hasta atau kurang, pahala jamaahnya tetap dapat. Tapi kalau sudah lebih tadi 3 hasta, berarti sekitar lebih dari 1,5 meter. Maka pahala berjamaahnya hilang. Kamu tidak mendapatkan pahala yang 27 derajat. Hukum sholatnya sah? Sah, tetap sah. Berjamaahnya sah. Hukum qudwahnya sah. Mengikut imamnya. Tetapi pahala jamaahnya nggak dapat. Karena kamu terlalu mundur. Lebih dari 1,5 meter atau 3 hasta. Kemudian bagaimana kalau imamnya rambut panjang? Nggak apa-apa. Emang kenapa kalau imam rambut panjang? Iya, nggak apa-apa rambut panjang. Kan rambut panjang bukan berarti perempuan. Iya. Tapi kalau bisa, yang jadi imam itu harus hasanul hay'ah. Penampilannya bagus. Ini penampilannya kayak gonderwo. Jadi wow, akbar. Gak enak banget dilihat. Jadi kalau bisa yang hasanul hay'ah, yang akrab, paling pandai dalam membaca, penampilannya lebih baik daripada makmumnya, lebih wangi, gitu kan. Kemudian rambutnya tadi sampai dahi. Rupanya potong poni nih. Tidak memakai peci, malah memakai masker. Kalau dia sampai dahi, lihat menutupi semua permukaan dahi enggak? Kalau sekiranya masih ada sebahagian daripada dahi yang menyentuh lantai ketika sujud, enggak masalah. Dulu orang awam bertanggapan, kalau kita pakai kopiah lalu ada rambut 2-3 helai di dahi, kada sah sembahyang jer. Lakian ini ya, bukan perempuan, kada sah. Kenapa? Karena rambut nggak apa-apa. Yang penting bahagian daripada dahi tetap menyentuh lantai tempat sujud. Iya. Kecuali bujur-bujur potong poni sampai ke sini nah, ada lagi tertutup kulit dahi seberatan. Lalu sujud nggak sah karena terhalang antara jabhah dengan maudhi'us sujud. Apa dahi dan tempat sujud. Iya. Nah, kalau perempuan lain lagi. Betul memang kalau perempuan
Kalau tak keluar rambutnya ke dahi, walau sehelai kada sah. Bukan karena menghalangi dahi menyentuh tempat sujud, tapi karena rambut adalah aurat, wajib ditutup. Kalau laki-laki kan nggak apa-apa. Kada berkopiah kayak apa, Bib? Kalau kada berkopiah, namanya tuh kasyifur ra's. Kepalanya terbuka, nggak dapat pahala sunnah. Ada yang mengatakan makruh. Kasyifur ra's itu dalam keadaan terbuka kepala itu makruh kecuali di saat sedang berihram. Kalau berihram lain lagi ceritanya. Kalau berihram ya kada boleh ditutup kepala. Wajib dibuka untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan haram ditutup. Haram dibuka. Aurat soalnya kan. Kalau laki-laki wajib malah dibuka. Kalau perempuan haram dibuka. Aurat. Kalau laki-laki wajib, khusus untuk orang yang berihram. Masker, pakai masker salat. Kalau tidak ada hajat makruh. Itu disebut dengan talassum. Kalau laki-laki disebut dengan talassum. Kalau perempuan disebut dengan tanaqqub. Nabi melarang sholat dalam keadaan mutalassim dan mutanaqqibah, yaitu menutup wajah. Li ghairil hajah, tidak ada hajat, tidak ada satu kepentingan. Tapi kalau ada kepentingan, seperti misalnya musim dingin. Orang kalau sudah musim dingin di Hadramaut sana itu biasanya rongga-rongga badan ditutup, telinga ditutup, hidung ditutup, biar dinginnya tidak menyengat. Begitu. Kalau telinga tetap terbuka, hidung tetap terbuka, bagian mulut tetap terbuka, walaupun kita pakai mantel tebal biasanya masih merasa dingin. Tapi kalau telinga ditutup, hidung ditutup begini, karena syiddatul barad sangat dingin sekali, nggak makruh hukumnya at-talassum, menutup wajah dengan masker atau dengan sesuatu yang lain. Tetapi kalau tidak ada keperluan apa-apa, timbul pakai masker, makruh. Nah ini Bib saya untuk menghindari COVID-19. Oh ya, ya sudah nggak apa-apa lah. Kalau kamu takut terpapar ya pakai aja, begitu kan? Pakai aja, nggak masalah. Yang jelas hukum sholatnya tetap sah. Ya, hukum sholatnya tetap sah. Nah, tadi bisa makruh, bisa tidak. Makruh kalau seandainya tidak ada hajat, sekedar iseng-iseng saja, ya, itu makruh ditutup. Tapi kalau ada hajat, ada keperluan di balik memakai masker itu, maka tidak makruh lagi. Di gas 3 kg itu, tabung gas ya, ada tulisan untuk masyarakat miskin. Apa hukumnya kalau orang sugih memakai itu juga? Ini kalau subsidi, ya kan biasanya ada subsidi dari pemerintah untuk orang-orang yang tidak mampu. Tapi kalau kamu merasa mampu, jangan terima. Iya, sama juga dengan raskin, beras untuk orang miskin. Kalau kamu merasa bukan miskin, jangan terima. Iya, tapi Bipai, tabung 3 kg itu menukar, lain lagi ceritanya. Itu komersil, itu bukan subsidi. Orang menukar terserah orang nang kada boleh itu menerima kalau bantuan dari pemerintah, subsidi dari pemerintah untuk orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah. Kamu jangan ikut ambil. Mamanya kakak, ada kabisi kakak, julung nyaman kita dapat tabung gas juga. Lalu ini untuk siapa? Ini tabung gas disalurkan kepada para kaum duafa, orang-orang miskin. Kamu kalau bukan orang miskin ya jangan menerima, begitu. Jadi tergantung. Ini masalahnya bukan di gas 3 kg-nya ini. Jadi dari cara memilikinya bagaimana. Kalau dia cara memilikinya dengan gratis, subsidi dari pemerintah yang hanya diperuntukkan kepada orang miskin, sedangkan dia bukan orang miskin, tidak halal dia menerimanya. Nggak boleh. Itu namanya salah alamat itu. Salah alamat dia. Mudah-mudahan pian panjang umur, amin, dan sehatkan badan, amin. Tanyanya. Ada seorang gadis, dulu dia sering memamerkan auratnya, bahkan dia posting di media sosial, sehingga banyak dilihat laki-laki ajnabi. Sekarang dia ini sudah bertobat dan selalu senantiasa menutup seluruh auratnya. Namun foto-foto yang dia posting di media sosial sudah tidak bisa dihapus karena lupa kata sandinya.
Jadi apakah taubatnya diterima? Ya istighfar aja terus. Ya. Yang penting kita ada kemauan untuk merubah diri dan istiqomah. Kemudian kita juga menyesali perbuatan kita tadi dan berjanji di dalam hati untuk tidak mengulanginya. Adapun tabiat, itu namanya tabiat, itu dosa-dosa yang dulu kita lakukan yang berkaitan hakul adami, haknya kita kepada orang lain juga, maka itu sebisa mungkin kita menghapusnya, mendeletnya sebisa mungkin. Kalau tidak bisa juga karena kata sandinya lupa, berdoa sama Allah. Allah Maha Kuasa. Insya Allah nanti akan terhapus dengan sendirinya itu. Kan ada masa kadaluarsanya biasanya itu. Kalau seandainya tidak dibuka akun itu selama beberapa bulan atau beberapa tahun, dia akan terhapus dengan sendirinya. Nah, kalau memang kesungguhan niatnya ingin menghapus itu ada di dalam hati lalu tidak bisa terhapus, ya Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Tetap istiqomah dalam taubatnya. Insya Allah tetap dimaafkan sama Allah Ta'ala. Makanya kalau sudah tahu seperti itu, jangan lagi majang-majang foto. Majang-majang foto. Kamu perempuan bukan laki-laki. Saya memiliki beberapa guru dan merokok. Sama-sama mengajarkan maulidan, tahlilan, dan mengajarkan ziarah kubur. Namun sebahagian dari mereka ada dan mereka bukan merokok. Astagfirullahaladzim. Saya kira merokok. Huruf A-nya kayak huruf O. Dan mereka bukan dan merokok. Saya kira gurunya yang mengajarkan maulidan tadi merokok orangnya. Mereka diperjelas tulisannya. Mengajarkan maulid, tahlilan, ziarah kubur. Namun sebagian dari mereka, ulun jadi tahunya mereka di sini pas baca yang ini, ternyata mereka ada perbedaan pendapat dalam hukum fikih. Jadi kepada siapakah mengikuti? Minta maaf juga Bang Sidin, maaf tulisan jelek ya. Karena pulpennya macet-macet. Ya, nggak apa-apa, dimaafkan. Ya, pantas saya mendes mereka merokok. Iya. Jadi bagaimana ini? Hukum fikihnya beda pendapat. Ini perbedaannya bukan dari Imam Romli dan Ibnu Hajar ini. Ini guru sama gurunya yang beda ini. Ya, kalau ada yang bisa memutuskan, sebaiknya tanyakan kepada yang lain. Misalkan ini kan mungkin beliau berdua ini sama-sama alim, tapi mungkin ada yang lebih berpengalaman daripada yang berdua ini. Sebaiknya tanya dia yang lebih berpengalaman itu, biar tahu dan jelas hukumnya. Nanti kalau sudah ada keterangannya baru kita paham. Jadi begitu. Karena kita tidak akan bisa menghakimi siapa di antara sidin berdua itu yang paling kuat pendapatnya. Lantaran apa? Lantaran kita juga tidak bisa menilai. Sebab orang yang bisa menilai itu biasanya lebih berpengalaman daripada guru-guru itu. Kalau kita kan di bawah sidin, kayak apa kita hendak menilai ini yang paling benar, ini yang tidak. Jadi kita harus mencari yang lebih berpengalaman daripada dua orang yang saling berselisih pendapat dalam hukum fikih tadi. Begitu aja solusinya, ya begitu. Ya. Waalaikumsalam. Bagi perempuan yang sudah balik terus haid selama beberapa hari, apakah diwajibkan mengqadha salatnya yang tidak bisa dikerjakan selama haidnya itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengqadha salat di masa haid, ada yang menghukumi makruh, ada yang menghukumi haram. Ya, tidak boleh masa haid itu diqadha menurut Imam Ibnu Hajar kalau nggak salah, haram, karena itu dianggap talabbus bi ibadatin fasidah, melakukan ibadah yang jelas-jelas tidak sah. Itu dianggap main-main. Jadi jangan diqadha, karena haid itu adalah azimah, bukan rukhsah. Kalau rukhsah boleh-boleh saja. Beda antara azimah dan rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan dari syariat. Keringanan dari syariat seperti kita sedang musafir dan perjalanan kita jarak tempuhnya 2 marhalah
dan memenuhi syarat-syarat musafir, kita boleh mengerjakan sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat saja, dinamakan dengan qasar. Bahkan menggabungkan 2 waktu sholat, zuhur dan asar atau maghrib dan isya, yang disebut dengan jamak. Itu hukumnya rukhsah namanya, keringanan. Dalam artian kalau kita hendak menggawi 2 rakaat, hendak 4 rakaat saja silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin mengambil rukhsah ya 2 rakaat saja, lebih mudah. Ya. Nah, kalau azimah memang kewajiban dan ketentuan dari syariat. Orang haid tidak boleh sholat, dilarang, dan tidak usah diqadha. Lain halnya dengan puasa. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kunna nu'maru biqadha'is shaum wa lam nu'mar biqadha'is shalah. Kami kaum wanita ketika menstruasi lalu kemudian suci, hanya diperintah untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Jadi jangan diqadha ya, enggak usah. Kalau menurut Imam Ramli kalau nggak salah makruh saja, dan itu dianggap jadi nafal mutlak. Kecuali pian ada bisi qadhaan dulunya. Ya nggak apa-apa, mengqadha yang dulu, jangan mengqadha yang di haid, di masa haid nggak boleh. Jangan diqadha sholat haid, nggak usah. Ya, kalau puasa wajib diqadha. Puasa wajib diqadha. Jangan kata diqadha puasa. Waalaikumsalam. Ulun mau tanya gimana hukumnya orang menyembelih kurban atau akikah dengan tangan kiri karena uzur, nggak bisa tangan kanan. Jangankan uzur, kada uzur aja boleh pakai tangan kiri. Kan sudah disebutkan tadi syarat-syarat menyembelih kan, nggak ada. Dan harus pakai tangan kanan, nggak ada. Nggak ada itu ya. Tetapi tangan kanan lebih afdal daripada tangan kiri. Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi umurihi kulliha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antara kebiasaan beliau lebih suka mendahulukan yang kanan di seluruh perkaranya, urusannya. Kecuali yang jorok-jorok baru yang kiri. Jadi begitu. Apalagi ini udzur dia, kasihan, tangan kanannya misalnya patah, cacat ya, tangan kirinya yang hanya bisa digunakan untuk menyembelih, enggak masalah, enggak apa-apa, boleh. Assalamualaikum. Habib, ulun di dalam perjalanan sholat memakai sajadah, tetapi ulun kadang menyadari di sajadah itu ada najis kencing kucing. Setelah sampai di rumah baru menyadari ada baunya di ujung sajadah. Apakah sholat ulun harus diulang atau tidak? Jadi sajadahnya ini bau pesing ya, bekas kencing kucing. Dan tahunya setelah sampai di rumah. Sekarang ulun mau nanya, kira-kira kucing itu kencing sebelum sholat atau setelah sholat? Nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu sah sholatnya. Karena kullu hadithatin tuqaddaru bi aqrabi zaman. Setiap peristiwa itu dikira-kira terjadinya dalam jangka waktu yang paling dekat, sehingga tidak mempengaruhi sholat yang dia lakukan barusan. Iya. Ulun sembahyang semalam bang, malam ini nah hanya tahu ulun nah. Kalau ini ada kencing kucingnya, oh berarti kapan? Ya ulun kada tahu juga, sah sholat pian semalam itu. Paham? Kecuali pian sudah tahu bahwa itu dikamihi kucing, tapi kada ingat. Misalnya, iya. Hanya jolon ingat kalau sejadah nang ulun pakai itu sejadah nang dulu dikamihi kucing. Itu pun lihat dulu. Kalau di ujungnya saja, artinya tidak mengenai badannya di saat dia melakukan rukun-rukun sholat, mulai dari sejak ruku sampai sujud sampai salam, tidak mengenai bahagian yang terkena najis tadi. Apalagi dalam pertanyaan tersebut najisnya ada di ujung sajadah, sehingga tidak mengenai badannya dan tidak mengenai pakaian yang dibawanya di badannya seperti selendang. Nggak apa-apa, sah-sah saja sholatnya. Karena yang dimaksud dengan suci badan wal makan badan wal makan wa thawb, bersihnya badan kita, tempat sholat kita dan pakaian kita. Itu yang dimaksud tempat sholat adalah tempat yang akan bersentuhan dengan badan kita di saat kita melaksanakan sholat.
Tapi kalau hanya di ujung saja, nggak masalah. Nggak apa-apa. Yang penting ketika kamu ruku, pakaian kamu tidak ada yang mengenai bahagian najis tersebut. Dan setiap yang bersambung dengan badan kamu tidak mengenainya. Dan sampai kamu sujud, sampai kamu salam, nggak masalah. Sah-sah saja sholatnya. Paham? Kalau ini surat ini. Tentang datangnya bulan Rajab, dan yang kedua tentang mutakun tentang dalam rumah tangga. Ujur jakah barang siapa ujar yang mengabarkan datangnya bulan Rajab maka haram. Ini bicara tentang bulan Rajab, bertanya tentang bulan Rajab. Yang pertama ulun hendak bertakun tentang datangnya bulan Rajab, dan yang kedua masalah rumah tangga. Bujur jakah barang siapa ujar yang mengabarkan datangnya bulan Rajab maka haram api neraka baginya. Ini ulun hampir setiap tahun mendengar beritanya di medsos, yaitu hadis riwayat medsos. Rata-rata ya hadis-hadis yang ada di medsos itu hampir ya, saya nggak bilang semuanya, hampir semuanya banyak yang maudhu, palsu itu. Bahkan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan bulan Rajab itu kata Imam Nawawi yang sahihnya itu nggak begitu banyak, kebanyakannya dhaif. Kalau dhaif ala kulli hal masih boleh diamalkan dalam fadilat beramal. Tapi kalau sudah palsu, maudhu, haram hukumnya meriwayatkan itu, apalagi menyebarkannya kemana-mana. Barang siapa yang menyebarkan ini kepada 10 orang temannya, maka dia haram disentuh api neraka. Langsung di-share-nya nyer. Ya Allah, hati-hati kamu. Ya enggak boleh. Hukum hadis maudhu, haram diriwayatkan. Dosa ente. 10 orang ente sebarkan, gara-gara ente 10 orang itu percaya, kepercayaannya berasal dari ente. Maka dosa 10 orang ente yang tanggung. Nanti 10 orang nge-share lagi kepada 10 orang, 100 sudah. Ente lagi yang tanggung itu. Ayo, hati-hati. Kamu yang pertama kali memposting, men-share. Hati-hati, jangan macam-macam. Kalau punya guru, tanyakan kepada guru kita. Jangan asal share-sharean. Hati-hati itu. Gara-gara itu akhirnya dosa ente menumpuk tanpa dirasa. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi yang mengancam orang yang berbohong mengatasnamakan aku, kata Nabi, silahkan siapkan tempat duduknya di neraka. Kapan? Sekarang. Jangan nunggu hari kiamat. Yatabawwa sekarang. Al-hal sekarang juga, kata Nabi. Siapkan tempat duduk di neraka. Pesan sama malaikat Malik. Kenapa? Kamu sih lancang sekali. Wal kadzibul mukhtalaqul mawdu'u 'alan nabi fadzalikal wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal mawdu'u, kata Al-Baiquni. Wal kadzibul mukhtalaq, kebohongan yang diada-ada, al masnu' yang dibuat-buat, 'alan nabi mengatasnamakan nabi, fadzalikal mawdu'u, itu namanya hadis maudhu. Haram itu diriwayatkan. Nah, kalau untuk tahdzir, mengingatkan kepada orang, boleh. Artinya kita menyebutkan itu ingin mengasih tahu kepada orang. Ini hadis palsu, maudhu, bunyinya begini-begini. Itu nggak apa-apa. Meriwayatkan, bukan meriwayatkan untuk dipegang, tapi untuk dijadikan peringatan bahwa itu tidak benar, itu palsu. Nah. Dan yang kedua pertanyaan, mana baiknya antara suami istri itu dalam memanggil keduanya. Misalnya laki memanggil istri dengan sebutan sayang, begitupun istri. Ada juga yang laki memanggil dengan sebutan ading, yang istri manggil yang laki kakak. Dan ada juga dengan sebutan nama masing-masing. Dan diantaranya ada yang Mbak Ulun, Mbak Pian, suami istri. Ada juga yang Mbak Aku, Mbak Ikam, suami istri. Untung undahnya waktu dari sini. Ini baiknya kayak apa? Iya, kalau bisa kita dengan panggilan yang baik-baik, dengan panggilan yang terhormat, panggilan kasih sayang. Nggak apa-apa kayak tadi, sayang, nggih pun ada apa yang, nggak apa-apa. Tapi jangan di depan orang.
Bersupan benar ya. Kurang banyak yang juga, rambut mau uban sudah. Ini ya kalau di rumah begitu. Kalau di luar ya janganlah. Nabi itu mesra dengan istri-istrinya. Sampai Nabi memanggil Sayyidatuna Aisyah itu dengan Umairah. La taf'ali ya Umairah. Misalnya kan begitu. Wahai wanita yang berkulit putih kemerah-merahan, gitu. Tidak apa-apa, panggilan kasih sayang, panggilan yang sopan, yang bagus. Kakak, adik, nggak masalah. Karena itu di daerah kita dianggap panggilan kehormatan. Aja dengan inggih kaai. Ada apa-apa. Itu zihar dipakai. Jar siapa? Zihar tuh nggak seperti itu. Zihar itu menyerupakan badan. Juz'un minal badan. Diserupakan. Kalau yang nyambat bini ding diserupakan non ding sanak. Enggak, itu kan ding itu kan cuman panggilan. Nah, lain kalau kita menyerupakan umat tangan nikam nih pas benar nang kayak tangan mamaku atau tangan ikam nih bagiku adalah tangan adingku. Kalau dalam bahasa Arabnya asal mula kalimat zihar itu adalah anti alayya ka dhahri ummi. Punggung kamu itu bagi saya sama dengan punggung ibu saya. Ini zihar. Kalau orang sudah zihar tidak halal dia menggauli istrinya kecuali dia melakukan kafarat. Panjang pembahasannya itu ya. Dan itu kalau cuma sekadar kading tidak dikatakan zihar itu. Tidak ada udhun anggota badan yang diserupakan, cuman panggilan saja. Ini ada kadangkala tidak paham, ada yang berfatwa kayak gitu. Saya pernah dengar dulu. Sampai dia takut, trauma orang yang nanya ini. Ujar ada guru BP menyambat jer. Mau menyambat bini ading tuh kada boleh lagi berhubungan sudah karena menyamakan non ading seorang. Loh, ini bab zihar. Bab zihar enggak seperti itu. Kata siapa kamu? Ujar ada guru yang menyambat. Oh, berarti gurunya masih belum membaca detail mungkin ya kita kan kalau menyalahkan juga karena manusia tuh masing-masing kan ada kekurangan saling menyempurnakan ya mungkin sidin kada terbacai sampai habis ya pas membaca tasbihu zaujatihi bi ihda maharimiha atau maharimihi tasbihu zaujatihi bi ihda maharimihi menyerupakan istrinya dengan salah seorang di antara mahramnya. Wah, kalimat ading sama, berarti menyamakan dengan adingnya. Nah, padahal ada syaratnya, ada musyabbah bihnya apa, kemudian musyabbahnya siapa, kemudian wajhu syabahnya apa, segala macam ada rukun-rukunnya itu. Ya nah akhirnya, ada apa Pak? Nah disamakannya kayak itu juga. Jadi jangan menyambat bini mak itu sama lo menyambat mama seorang. Yang enggak sampai segitunya. Ya, makanya pelajari dengan detail. Ma ulun bipai jar 10 tahun miau bini ulun tuh mak-mak aja. Yang bini pun ulun 10 tahun miau laki ulun pak-pak ya. Kalau bini ke laki kada apa-apa. Nah, laki ke bini mak-mak 10 tahun enggak masalah. Itu bukan zihar yang dimaksud dalam hukum fikih. Bukan itu zihar. Ada rukun-rukunnya zihar itu. Paham? Sampai keras begitu. Kasihan orang terkajut-kajut. Iya. Itu kadangnya mengiau mama, bininya tuh kadang melajari anaknya supaya anaknya mengiau kawitannya mama ya. Ya nah pulang nang mama mengiau lakinya apa bah supaya anaknya terbiasa mengiau bah. Ya akhirnya ngarmin loh kena anaknya loh kejar juga. Nang bininya lakinya pulang nah penang ya nang bini. Ya anaknya kan mengiau nang gitu juga. Ya. Jadi mama tuh kawit orang tua tuh mau luakan biasanya. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Wah, 11. Insyaallah. Mudah-mudahan manfaat ya untuk ulun pribadi khususnya dan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri wal tawakkur. Rabbana waffiqna waffiqhum lima
ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.